Untuk zakat mal sendiri saya secara spesifik 3 tahun terakhir lah, anggap saja seperti saya ingat saya 3 tahun terakhir. Mulai rutin itu Pak? Semenjak mungkin mencapai haulnya lah, nisabnya. Menurut saya lebih tenang dan lega aja sih. Karena kan zakat itu kan membersihkan harta ya Pak ya? Membersihkan harta, karena kita tidak tahu bagian mana dari harta kita yang mungkin menjadi hak orang lain. Benar. Ataupun juga perlu disalurkan, karena memang kita tidak pernah tahu juga dari mana harta kita yang mungkin seharusnya tidak menjadi milik kita seperti itu. Mungkin kita bisa membersihkan lewat zakat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di program Just Sharing Podcast Basnats TV Kota Pontianak. Nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Kali ini kembali lagi bersama saya Ria sebagai hostnya. Pada episode hari ini kita akan sharing bersama salah satu muzaki Basnats Kota Pontianak yang kini hadir di studio kita. Mari kita langsung sapa saja tanpa berlama-lama. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Walaupun agak cuacanya. Ini saya panggil Bapak atau apa yang lebih enak? Abang boleh. Oke. Kali ini kan narasumber kita adalah Bang Muhammad Abdullah. Panggilannya biasa apa Pak? Bang Abdul boleh. Bang Abdul, oke. Kita ini kan pengen berbagi nih ke masyarakat Kota Pontianak atas cerita inspirasi Bang Abdul kenapa memilih untuk berzakat gitu. Kenapa memutuskan untuk berzakat, membagikan sebagian hartanya gitu kan. Nah, tentunya pasti ini ada pemahaman yang memang Bapak juga memahami gitu. Nah, jadi saya pengen bertanya-tanya dikit nih. Bagaimana Bapak memahami kewajiban zakat dalam ajaran agama Islam yang pada akhirnya Bapak melakukan itu gitu? Langsung nih. Boleh langsung. Oke, sebelumnya memang karena memang kita ya sebagai Muslim memang menjadi salah satu kewajiban kita untuk memahami dan juga mungkin belajar secara terus-menerus untuk bisa memahami agama itu yang menyeluruh. Walaupun butuh waktu yang berproses dan juga untuk mencapai tahap-tahap tersebut membutuhkan ilmu seperti itu. Sejauh saya belajar memang sepertinya dari SD, SMP, SMA juga kayaknya itu udah masuk ke mata pelajaran agama juga biasanya tentang zakat. Masuk dalam babnya gitu kan. Iya, cuma dan semakin dewasa ini setelah bekerja juga memang saya teringat nih bahwa memang zakat itu apa aja sih? Karena selama ini mungkin kita mengetahuinya zakat hanya zakat fitrah. Betul. Untuk bulan Ramadan menuju Idul Fitri. Iya. Setelah memang sebagai Muslim yang mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, saya coba memahami zakat mal itu seperti apa, dan menurut saya itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk bisa menyalurkan zakat karena ada hak orang lain di sana. Betul. Berarti kalau boleh saya tahu, berarti apakah ada memang pengalaman pribadi atau momen yang buat Bapak tuh akhirnya saya harus berzakat nih di luar dari memang itu kan kewajiban. Belum tentu Bapak mungkin ada inspirasi dari siapa atau yang melihat contoh yang jadi tauladan Bapak? Mungkin kalau inspirasi sepertinya selama ini juga sangat terbuka ya, semakin kesini sepertinya pengetahuan masyarakat tentang zakat juga di era digitalisasi ini semakin terbuka, dalam artian juga di media sosial semakin berseliweran, dan juga kita juga tidak menampik bahwa memang banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memang sangat membutuhkan. Benar. Di satu sisi bahwa memang informasi tentang wajibnya berzakat ini semakin luas di masyarakat, masyarakat yang merasa mampu semakin juga memahami itu, dan juga mata kita juga semakin terbuka lah, dalam artian ternyata banyak saudara-saudara kita yang setelah di era seperti saat ini sangat membutuhkan, dan salah satunya untuk bisa selain membantu dan juga menjalankan syariat agama menurut saya melalui zakat. Betul. Seperti itu. Berarti ada nggak yang manfaat secara spiritual yang Bapak rasakan setelah berzakat itu? Setelah Bapak menyalurkan zakat malnya itu, pada akhirnya Bapak merasakan perasaannya seperti apa?
Hmm, kalau perasaan saya berzakat, untuk zakat mal sendiri saya secara spesifik 3 tahun terakhir lah. Anggap saja seperti saya ingat saya 3 tahun terakhir. Mulai rutin itu Kak? Semenjak mungkin mencapai haulnya lah, nisabnya. Menurut saya lebih tenang dan lega aja sih. Karena kan zakat itu kan membersihkan harta ya Pak ya. Membersihkan harta, karena kita tidak tahu bagian mana dari harta kita yang mungkin menjadi hak orang lain. Benar. Ataupun juga perlu disalurkan, karena memang kita tidak pernah tahu juga dari mana harta kita yang mungkin seharusnya tidak menjadi milik kita, seperti itu. Mungkin kita bisa membersihkan lewat zakat, seperti itu. Bapak jadi merasa lebih terhubung ke masyarakat gak dari menurut Bapak zakat yang saya salurkan ini akan kan pasti sampai nih ke orang yang akan dibantu nanti, akan Bapak merasa bakal merasa terhubung secara spiritual atau apa sih kalau kita bilang tuh amal jariahnya kita gitu sampai kepada mereka. Untuk masyarakatnya sendiri sebenarnya kalau setelah berzakat sendiri saya lebih memilih untuk tidak terlalu memperhatikan kepada disalurkan, tapi saya dengan sangat yakin bahwa memang teman-teman di Basnas ataupun juga di lembaga zakat lainnya, kalau di NU ada Lazisnu, Muhammadiyah ada Lazismu, iya, benar. Sudah sangat yakin bahwa mereka juga memiliki mempunyai suatu kewajiban yang sama dan juga memiliki jiwa sukarela yang tinggi. Saya sangat dan juga sebenarnya dari beberapa saluran berita juga kan kita di saat mungkin ada musibah banjir, ada musibah yang lainnya, saya kira teman-teman ini hadir lah situ. Bapak senang kegiatan sosial kan? Ya. Senang kegiatan sosial juga kan? Kegiatan sosial mungkin waktu organisasi di kampus mungkin lah ya. Karena memang saya rasa teman-teman yang seperti itu saya kira sudah sangat hafal lah bagaimana cara mereka bekerja seperti itu. Betul. Dengan sangat sukarela mengumpulkannya dan juga lalu menyalurkannya. Bahkan ada teman-teman yang rela untuk masuk ke daerah-daerah terpencil untuk membantu saudara-saudara di sana. Tadi Bapak bilang kan 3 tahun terakhir itu kan berarti Bapak 3 tahun sekali atau zakat fitrah kan dia 3 tahun sekali. Kalau zakat mal Bapak sangat rutin berarti ya. Iya, 3 tahun. Bapak bagaimana Bapak memutuskan jumlah zakat yang ingin Bapak keluarkan itu dengan cara apa Bapak mengetahuinya? Bapak pernah melihat di mana atau belajar di mana gitu memutuskan ini jumlah zakat sekian saya salurkan? Kalau untuk belajar keilmuan dasar ya memang lewat pelajaran saat kita sekolah ya Mbak ya. Kalau memang Mbaknya juga mungkin merasakan kalau kita di saat sekolah mungkin diajarkan bahwa zakat fitrah itu ada hitung-hitungannya juga kan, 2,5 kilo atau 3,1 liter kan. Kemudian juga untuk zakat mal atau zakat harta itu sendiri 2,5%. Betul. Seperti itu. Menentukannya ya selama ini belajarnya ya itu dari sekolah dan juga mungkin mencari di inilah ya di pengalaman orang, website, betul. Dan juga nisabnya berapa minimal, kemudian sudah 1 tahun kah mengendapnya atau belum. Mencoba inilah juga sambil sharing-sharing juga mungkin dengan teman-teman yang sudah lebih berpengalaman atau juga dengan istilahnya sesepuh atau petua-petua kita lah, orang tua kita yang sudah lebih dulu memahami hal tersebut. Betul. Kalau nggak salah kami itu di website Basnas itu juga ada tuh kayak hitung-hitungan persentase jika ingin berzakat. Jika persentase gaji kita sekian, itu juga ada kita tuh masukkan kita kan ada simulasinya, masukkan gaji, contoh segala macam di website Basnas tuh ada hitung-hitungannya. Jadi saya mungkin nanti Bapak suatu hari pengen coba gitu. Kalkulator zakat. Iya, betul. Kalau Bapak pernah dengar nggak sih atau kisah sukses penerima zakat, pernah Bapak ngelihat kisah sukses penerima zakat yang Bapak pernah saksikan di sekitar Bapak, atau Bapak tahu ada tetangga yang ini dari penerima bantuan zakat dan itu bisa merubah hidupnya atau segala macam gitu, pernah nggak gitu menyaksikan atau mendengar cerita lah misalnya? Mungkin kalau secara khusus untuk mencari cerita tersebut tidak, cuma mungkin dari media massa seringkali melihatlah bagaimana cara mereka juga menyalurkan dengan sangat sukarela kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan, mungkin juga tidak membuat serta-merta penerima ini kaya, mungkin tidak juga,
tapi lebih kepada membantu bagaimana kebutuhan dasar mereka, bagaimana Betul, juga apalagi di saat-saat darurat, misalkan di musibah banjir ataupun Benar. juga yang lainnya. Saya kira sudah sangat sudah sangat representatif lah dengan tugas bagaimana penyalur itu untuk bisa setidaknya bisa membuat penerima itu tersenyum sedikit lah. Ya, membuat senyum orang lain itu kan juga pahala ya Pak ya. Apalagi kita datang untuk membantunya, dan yang kita bantu ini kan rata-rata mustahik yang memang layak untuk dibantu. Nah, menurut Bapak, apakah zakat itu hanya akan menghabiskan uang saja? Menurut Bapak, zakat itu menghabiskan uang Bapak gak sih? Kan kita kan pada akhirnya mengeluarkan uang separuh dari gaji kita gitu. Iya, sebagian. Kalau menurut saya, mungkin di awal-awal mungkin lumrah lah ya. Namanya juga betul. manusia, ketika memang secara logikanya memang berpikir dengan harta yang dikeluarkan itu memang berkurang. Benar. Secara hitung-hitungan matematis Ya, manusia, matematisnya manusia ya. Tapi lama-lama bahwa saya lebih memilih dengan seiringnya berjalannya waktu ya, memilih lebih untuk tenang dengan bahwa memahami itu adalah syariat dan perintah agama, dibanding saya harus menahannya dengan ya mungkin dibelikan dengan mungkin handphone baru, mungkin Betul. ya Hal-hal yang mungkin kita sampai lah mungkin lah ya. Tapi ya saya kira ketenangan untuk menjalankan syariat agama itu sendiri juga tidak sebanding lah dengan mungkin alat elektronik mungkin seperti handphone ataupun tablet atau yang lain yang mungkin kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa ganti baru itu. 10 tahun mungkin udah dapat motor. Kalau kita mau kita belikan ke hal-hal yang jadi hobi kita ya. Iya. Oke. Tapi ya memang seiring dengan berjalannya waktu ya, semakin pendewasaan dan juga semakin hasrat kita untuk bisa mempertebal iman dengan salah satunya menyalurkan zakat itu sendiri. Saya kira saya lebih memilih untuk mendapatkan ketenangan itulah daripada hanya sekedar mendapat kesenangan. Biar seimbang ya Pak ya, dunianya, akhiratnya juga. Oke, baik. Oke, kalau gitu sebelumnya nih, Bapak tuh kenal Basnas dari mana? Bapak tahu Basnas, informasi Basnas dari mana Pak? Karena sekarang saya bekerja di instansi pemerintahan ya. Benar. Dan juga biasanya Basnas itu dengan secara aktif juga setiap tahun biasanya mengakomodir zakat di instansi pemerintah. Betul. Sedikit banyak jadi tahu lah. Ini yang badan amil zakat yang memang dihandle oleh pemerintah. Betul. Dalam artian mungkin banyak ya lembaga-lembaga lain yang sudah saya sebutkan tadi kayak Nazisme, mungkin juga rumah zakat, mungkin juga yang lain-lainnya, dompet duafa dan lain-lain. Tapi saya kira juga salah satu kontribusi yang juga tepat saya kira juga adalah memberikan kesempatan yang sama. Mungkin teman-teman lebih mungkin ke lembaga lain seperti mungkin juga rumah yatim atau lainnya lah. Tapi kita sebagai juga rumahnya yang sama seperti itu di bawah pemerintah untuk bisa sedikit lah mempromosikan bahwa pemerintah juga peduli dengan hal tersebut dan juga menghandle hal yang sama untuk bisa memberikan kontribusi yang sama tanpa harus mengkerdilkan peran amil zakat yang lain. Saya kira lembaga-lembaga lain. Saya kira kalau memang ada pegawai lain yang mau lebih memilih untuk memilih lembaga amil swasta juga tidak masalah karena memang tujuannya sama. Tapi saya kira kenapa memilih Basnas karena menurut saya Basnas Kota Pontianak ya Pak ya. Basnas Kota, Basnas Provinsi di Mujahidin ya. Ini pada akhirnya Basnas Kota Pontianak. Di sana karena ya menurut saya mungkin lebih kepada bagaimana lebih memberdayakan di kota dulu. Oh iya, Bapak orang Pontianak asli kah? Pontianak. KTP Pontianak, cuma lahirnya nggak di sini sih. Oh iya. Cuma dari kecil dari sini. Nah, pada akhirnya Bapak memilih atau mendorong Bapak untuk menyalurkan zakat melalui Basnas, ya karena Bapak merasa dimanapun sama aja, tapi Bapak lebih ke Basnas Kota Pontianak. Kenapa memilih Basnas kenapa memilih Basnas daripada yang lain gitu? Lembaga amil zakat lain. Karena tadi kan Bapak jawab karena sudah aktif banget ya di pemerintahan itu. Apa ada lagi yang menurut Bapak ya Bapak mungkin lebih ke trust misalnya atau apa gitu? Untuk kepercayaan mungkin saya kira dengan segala prasangka baik. Menurut saya semua lembaga amil zakat itu sama, artian mau swasta mau juga pemerintah. Saya kira tujuannya sama, menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak juga
jikalaupun ada suara-suara yang mungkin dengan adanya berita yang berseliweran bahwa nggak sampai kepada yang berhak, saya kira itu tidak sampai mengubah niat kita lah. Dalam arti sebagai Yang penting kita udah lillahi penyalur ta'ala zakat, gitu. iya, tergantung niatnya juga kan. Lalu kenapa mempercayakan ke Basnas Kota? Saya kira saya melihatnya sebagai, saya sudah lama di Pontianak seperti itu, dan saya merasa bahwa salah satu kontribusi saya terhadap Kota Pontianak yang hari ini 253 Betul. lama semua, bisa memberikan kontribusi yang mungkin lebih, maksudnya dari lembaga yang mungkin kota dulu lah seperti itu, kan mungkin juga akan lebih bermanfaat untuk saya juga tidak tahu penyalurannya apakah ditambahkan ke Kota Pontianak dulu atau bagaimana. Cuma saya kira dengan memilih, padahal lebih jauh ya ke sini kan, saya kira Padahal Bapak di sana kan? lebih senangnya di sini seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau menurut Bapak, saya mau nanya, harapan Bapak dengan zakat yang telah Bapak salurkan, yang telah Bang Abdul salurkan itu harapannya apa ke depannya? Harapannya? Ya, harapan dari yang udah zakat yang sudah Bapak keluarkan nih. Harapannya bisa disalurkan kepada yang berhak, kemudian bermanfaat. Saya kira Basnas juga punya laporan tahunan kalau saya ingat saya. Iya, betul. Laporan tahunan. Tapi saya kira juga lebih dari hanya sekedar laporan. Saya kira siapa yang menerima manfaat tersebut bisa sedikit terbantu, itu juga sangat menyenangkan, bukan hanya bagi saya, mungkin bagi para penyalur zakat yang lain yang menyalurkan zakatnya lewat Basnas Kota ataupun Basnas yang lain, ataupun juga lembaga amil zakat yang lain, untuk bisa memberikan sedikit bantuan lah, paling tidak yaitu memang hak mereka seperti itu. Memang itu adalah harta mereka yang sebenarnya kemarin dititipin ke kita sebentar, seperti itu. Jadi menurut saya, harapan saya bermanfaat, dan semoga lebih banyak lagi lah yang bisa menyalurkannya. Mungkin teman-teman kita ini, saya tidak mengkerdilkan pengetahuan teman-teman, tapi mungkin sosialisasinya saja yang kurang. Saya kira lebih banyak orang lagi yang sebenarnya secara finansial mampu, betul, cuma hanya tidak memahami urgensi zakat mal itu tersendiri. Kalau pengalaman Bapak dalam menggunakan layanan zakat itu ada nggak Pak? Misalnya dalam Bapak ini kan berzakat kan, menyalurkan zakat. Pengalaman Bapak terhadap kemudahan dalam pembayaran maupun dan lain-lain dalam menggunakan layanan zakat di Basnas Kota Pontianak. Basnas Kota Pontianak, kalau untuk selama ini saya menyalurkan selama 3 tahun terakhir langsung ke kantor. Saya tidak tahu apakah ada aplikasinya, tapi kalau memang ada, biasanya ada di lewat biasa kita ada yang WA juga yang yang kita tahu. Saya satu lagi ada yang layanan jemput zakat. Iya, ada layanan jemput zakat. Sebenarnya pernah ditawarkan, cuma saya lebih mudah untuk kesini karena khawatirnya kalau jemput zakat saya tidak ada di kantor kan, karena memang ada beberapa kali yang dinas luar, saya lebih memudahkan seperti itu. Untuk aplikasi tersendiri mungkin belum lah ya. Tapi kalau saya untuk lembaga amil, biasanya ada lembaga yang sudah bekerja sama dengan mobile banking seperti itu. Cuma untuk Basnas belum saya cek, mungkin ada. Ya, kita yang biasa di nomor call center itu untuk layanan jemput zakat itu bisa. Oh gitu. Gitu ya. Nanti Bapak bisa menggunakan layanan itu gitu Pak. Oke, itu saja. Mungkin kita udah banyak yang kita bicarakan. Alhamdulillah bincang-bincang kita sudah cukup lama, tidak terasa. Episode kali ini saya tutup. Bagi masyarakat Kota Pontianak yang ingin berzakat, berinfak dan bersedekah, dapat melalui Basnas Kota Pontianak melalui rekening di bawah ini, atau langsung ke kantor Basnas Kota Pontianak di Jalan Nirbaya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.